mana? Oh iya iya, berlaku lawala aku ini. Tahu kamu yang akan lenyap. Bismillahirrahmanirrahim. Paman Gusto ini lur. Kita bersama Paman Gusto nih. Halo. Aduh. Selamat jumpa. Iya ini. Berapa hari nih Paman Gusto? Setengah bulan. Setengah bulan. Waduh, Jan. Sampai para sedulur-sedulur itu pada nanya, lah Paman Gusto kemana? Paman Gusto kemana? Paman cedera. Iya, Paman Gusto kejedit. Aduh. Daripada pinggang. Astagfirullahaladzim. Tergelincir. Iya. Itulah. Salah urat. Iya, jadi jadinya dari pergerakan yang salah ya. Iya. Bukan berarti mengangkat berat, bukan. Tapi karena pergerakan yang salah juga itu bisa menyebabkan kecedit ya. Aduh, gimana rasanya Paman Gusto? Lah ya pokoknya ya rasakan aja yang belum merasakan kayak gitu aja. Pokoknya ya sakit lah ya. Pokoknya sakit mau kayak gini, sakit kayak gini, sakit. Oh gitu. Jadi mau bergerak itu susah ya. Susah. Nah, itu lur. Tapi orang namanya laki-laki harus nafkah. Iya. Iya ya ditahan-tahan lah. Nggak boleh manja lah ya. Nggak boleh manja. Betul lur, betul sekali. Oke, sedulur-sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya sedulur-sedulur dengan kami di sini. Ada saya dan Paman Gusto untuk malam ini. Dan kali ini saya berada di hutan pemuda misterius nih lur. Ya, saya bersama Paman Gusto berada di hutan pemuda misterius. Ini Paman Gusto lagi penasaran juga. Pemuda misterius sih apa gitu ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa melihat keberadaan dari pemuda misterius itu. Ya, jadi pemuda misterius itu Paman Gusto itu pemuda yang sering terlihat di sini di hutan ini. Nah, itu setiap kita datang ke sini untuk eksplor, dia itu nampak cuman jauh Paman Gusto. Ya, gitu. Iya, melintas gitu. Kalau nggak salah itu pemudanya celana pendek hitam. Terus dia jarang pakai kaos. Seperti manusia, cuman tidak bisa didekati gitu. Selalu lari menghilang gitu. Itu pemuda misterius yang ada di sini. Oke, apakah malam ini kita akan bisa menjumpai atau melihat pemuda misterius itu? Ikuti perjalanan kami teman-teman, dan semoga teman-teman malam ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terus ini lur, di subscribe ya, di like dan di komen serta di share di channel Gibratawali agar channel Gibratawali bisa berkembang ya sedulur. Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sedulur, kita mulai perjalanan ini ya teman-teman. Nah, nih Paman Gusto sudah siap untuk berkenalan dengan pemuda misterius itu sedulur. Ya, semoga saja nanti Paman Gusto bisa berkenalan nih dengan yang namanya pemuda misterius itu. Ya, jangan takut nanti ya Paman Gusto ya. Orang sama-sama pemuda. Iya, pengen tahu juga ya. Apa tadi? Pemuda. Ngomong apa? Sama-sama pemuda. Iya. Iya. Jadi Paman Gusto itu pemuda ya? Pemuda. Oh iya. Terus pemudi. Oh iya, soalnya cowok ya. Berarti aku juga pemuda ya Paman Gusto ya? Pemuda. Waduh. Iya. Kita sama-sama pemuda berarti ya. Oke. Nih lur. Tentunya teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan tempat ini nih. Tempat dimana kita menjumpai seorang pemuda yang sering nampak di hutan ini teman-teman. Nah ini. Nah, ayo man kita cari ya pemuda misterius itu. Wow, hawanya dingin banget ini ya Paman Gusto. Dingin banget, makanya aku pakai jaket. Ini rapat banget nih Paman Gusto. Udah pakai jaket, pakai topi, pakai. Oh iya, pemuda betul. Nah, ini pohon apa ya namanya, waru ya Pan ya. Waru. Ini udah besar nih. Aku udah lama nggak kesini, tapi ini tiba-tiba pohon waru ini udah besar ini. Oke, Bismillah. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa dan kita bisa melihat keberadaan dari
pemuda misterius itu ya teman-teman. Nah, ini hutannya seperti ini Paman Gusto. Tuh lihat. Terus itu manuk jembluk itu bunyi terus ini Paman Gusto. Hah? Manuk jembluk. Iya, iya kan? Nah itu kalau manuk jembluk itu mukanya seperti apa Paman Gusto? Manuk jembluk mukanya seperti apa? Seperti kucing, Mo. Apa iya? Iya, bukan seperti saya. Enggak seperti itu, maksudnya gini. Apa? Jadi cucuknya itu papak gitu. Iya, ada yang kayak Gutem. kucing, iya, ada yang monyong. Apa iya? Iya, kayak bangkong lah, kayak katak. Oh. Kayak katak desa Bangkong namanya. Oh iya, itu bangkong namanya. Iya. Oh, jadi seperti itu manuk jembluk itu. Iya. Oh. Aku kira manuk jembluk itu kayak manuk poksai atau manuk. Bukan lain. Jadi mukanya itu kayak kucing ya? Iya. Ada yang kayak kucing. Mm-mm. Kayak kucing itu yang biasanya di sawah-sawah itu. Oh, itu kokok beluk. Burhan, burung hantu. Oh iya, apa beda sih? Beda. Oh. Kokok beluk sama jembluk beda Paman Gusto. Oke. Yuk kita ini lur. Iya kan? Tapi manuknya kecil apa Paman Gusto? Tuh. Yo, besar dia. Biasanya Pak. Belum pernah nangkep sih ya. Belum. Apa pernah nangkep atau lihat gitu? Ya lihat sih sudah. Pernah lihat? Ya segini lah. Oh. Terus itu ada buntutnya nggak Paman Gusto? Ya ada tapi pendek banget. Itu katanya kalau siang hari Nggak bisa melihat ya. nggak bisa lihat katanya. Iya. Apa bener? Bener. Oke. Ayo kita maju lagi. Makanya berkeliarannya siang malam hari. Gitu. Berarti kita ya kayak manuk jembluk. Oh iya, kita kan aktivitasnya malam hari ini Paman Gusto. Iya. Aduh. Berarti kita termasuk jembluk. jemblui lah iya dia. Alah. Jembluk. Jemblui lah iya dia. Mau jembluk ya orang pinggang aja masih kayak gitu. Oke. Manuk jembluk lur. Apa man? Saya man, sebentar man. Mana? Oh iya, kejar man. Kejar terus man. Halo kabar. Saya. Sebentar. Kemana dia? Halo kabar. Kemana dia man? Dari kesini kok. Lah iya. Kok aneh banget sosoknya man? Iya. Apa tadi? Kayak apa ya? Manusia. Iya, tapi kakinya 4. Itu Setengah badan itu kayak apa ya? Kayak kuda apa ya? kuda lah. Iya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tapi setengah badan itu manusia. Manusia, bener ya. Jelas banget itu manusia, man. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Allahu Akbar. Coba cari man. Dia larinya cepat banget, man. Iya tadi kesini kok. Lah iya, kemana dia? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu tadi? Subhanallahirrahmanirrahim. Aku baru lihat man, ini makhluk seperti ini aku baru lihat man. Nampak jelas banget. Jelas banget, iya jelas. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak nengok sih. Iya, langsung ngiprit gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lur, ada manusia setengah kuda di sini lur. Makhluk apa itu? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Inilah kita kok dikasih lihat seperti ini ya man ya. Apa ini artinya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
La haula wala quwata illa billah. Sayang, dia larinya cepet banget ya, Man. Ya orang namanya kuda. Iya ya. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Man. Kita dikasih lihat hal seperti ini, Man. Ini hal langka ini, Man. Kejar ya. Iya. Makanya kita kejar, Lur. Allahu Akbar. Sebentar, Man. Sebentar, Man. Kok di belakang kita seperti ada yang dengus-dengus ya? Hah? Ada yang ngasengos di belakang kita, Man. Bentar, Man. Kita tengok ke belakang, Man. Ada yang ngasengos di belakang kita, Man. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Man. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ini sudah masuk ke sini, Lur. Udah masuk ke sini. Siapa kamu? Seperti kuda, Lur. Nah, seperti kuda, teman-teman. Tuh, lihat seperti kuda. Siapa kamu? Ngapain tanya-tanya? Aku pengen tahu. Siapakah dirimu? Saya yang tunggu di sini. Kamu yang menunggu di sini. Saya pengen tahu. Siapa kamu sebenarnya? Allahu Akbar. Siapa kamu? Aku keturunan iblis yang di sini. Keturunan iblis. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Kenapa kamu ada di sini? Aku ditugaskan di sini. Kamu ditugaskan di sini? Ya. Astagfirullahaladzim. Lur, ternyata ini keturunan iblis dan ditugaskan di sini. Kenapa kamu ditugaskan di sini? Karena dulu manusia menyembah kepada saya. Menyembah kepadamu. Manusia-manusia di sekitar sini menyembah kepadamu. Ya. Semenjak ada kalian-kalian, sekarang jadi beda. Oh, jadi semenjak ada kami, manusia itu sudah tidak lagi datang ke sini. Ya, manusia-manusia seperti kamu. Loh, kok seperti aku? Ya. Kenapa kamu menyalahkan saya? Ya, kamulah yang membuat pengikutku nggak jadi ke sini. Oh, jadi kamu menuduh saya yang menyebabkan pengikut-pengikutmu menjadi tidak ada sekarang. Ya. Allahu Akbar. Mungkin ini, Lur. Mungkin dia mengatakan kenapa manusia seperti saya, seperti aku, mungkin menurut dia, menurut iblis ini, orang-orang yang sering memberikan pencerahan kepada orang lain, sehingga manusia-manusia yang menyembah dari keturunan iblis ini sekarang sudah tidak ada lagi. Allahu Akbar. Apakah ini pemuda itu ya, teman-teman? Pemuda yang dulu di sini sebenarnya adalah makhluk ini. Kita tanya sedulur-sedulur. Apakah kamu yang sering terlihat di sini sebagai manusia? Ya, aku. Oh, bener, Lur. Jadi ini yang menjelma menjadi pemuda misterius itu. Pantes ketika kita dekati, dia selalu lari, teman-teman. Kurang ajar ini, Lur. Dia menuduh saya atau menganggap saya sebagai orang-orang yang menyadarkan manusia, teman-teman. Kamu adalah musuhku. Akan kulenyapkan malam ini juga. Oh, kamu menganggap aku musuh? Ya. Dan kamu akan melenyapkan saya malam ini? Ya. Baik. Kita buktikan. Aku atau kamu yang akan lenyap?
Bismillahirrahmanirrahim. Man, man. Apa-apa, Bob? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Allahu Akbar. Apa sih? Ini, jadi ternyata makhluk itu adalah keturunan iblis, man. Keturunan iblis yang memang dia itu ditugaskan di sini. Ditugaskan di sini dan dulunya katanya manusia-manusia di sekitar hutan ini pada datang ke sini dan menyembah dia. Apa? Tadi di belakang sampean itu ya. Iya, langsung nabrak itu. Lah iya, itu masuk ke dalam tubuh atau raga Paman Kusto tadi. Berarti yang tadi apa ya? Iya, yang pertama kita kejar itu Paman Kusto. Berarti ada hubungannya dengan pemuda itu. Ya, jadi apa dia memang itu? Ya, pemuda itu adalah penjelmaan dari dirinya. Astagfirullahaladzim. Jadi dulu itu ya masyarakat di sini, rakyat-rakyat yang di sini, ya, orang-orang yang di sekitar hutan ini itu berbondong-bondong datang ke hutan ini untuk menyembah dari makhluk tersebut. Ya, karena dia adalah keturunan iblis untuk menyesatkan manusia. Allahu Akbar. Jadi terjawab sekarang bahwasanya pemuda misteri bisa berubah, bisa jadi apa aja kayak gitu apa ya? Ya itu kan bangsa iblis. Dia itu mau menjadi apa saja itu bisa. Dia mau menjadi seperti kuda, mau menjadi seperti apa yang dia inginkan, itu punya kekuatan untuk merubah dirinya, Paman Kusto. Termasuk bangsa jin, sebenarnya mereka juga sekehendak hati untuk merubah dirinya apabila dia ingin tampil atau ingin masuk ke dimensi manusia. Jadi berarti merasa terusik apa gimana? Iya, dia merasa mempunyai satu penghalang. Jadi mungkin bahasanya dia yang saya tangkap. Iya. Jadi manusia-manusia seperti kita itu kan sering mengingatkan manusia lain. Ya mungkin para ustadz, para kiai, terus iya orang-orang yang memberikan pencerahan agama gitu, mungkin itu yang dimaksud. Sehingga orang-orang yang menyembah dan meminta tolong kepadanya sekarang sudah tidak ada. Makanya dia menganggap kita itu musuh gitu. Dan tadi dia kan melenyapkan saya, melenyapkan kita, Paman Kusto. Mau. Iya, tadi udah niat mau membumi hanguskan kita lah pokoknya. Gitu. Allahu Akbar. Ternyata iblis, si pemuda misterius itu iblis. Jadi bangsa mereka itu kalau mau ke dimensi manusia ya harus merubah dirinya menjadi apa yang ada di dunia manusia. Nah, tadi kan seperti kuda, seperti manusia juga. Jadi dia itu mungkin berpikiran dua-duanya. Saya seperti manusia dan seperti kuda juga. Kuda kan ada di dunia manusia. Terus manusia juga itu pasti. Ya gitulah. Perwujudannya seperti itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Jelas banget sih. Itu asli. Padat banget ya. Iya. Dan bangsa iblis biasanya ini ilmunya lebih tinggi daripada bangsa jin. Maka dia bisa merubah dirinya menjadi apa saja dan bisa lama di dimensi manusia. Kalau bangsa jin ini kekuatannya terbatas. Jadi tidak bisa lama banget di dimensi manusia. Paling kelihatan sedikit-sedikit gitu. Oke, Man. Bangsa-bangsa itu bisa mati apa enggak, Ki? Kalau bangsa iblis nggak bisa mati. Cuma nyisih kayak gitu apa? Ya, kalau kalah dia akan pindah dari tempat ini. Akan mundur. Kalau kalah, dia kan tadi kalah. Dia tidak mati. Tapi dia sekarang udah pergi dari sini.
Mungkin untuk sementara mungkin, Iya. karena kalah. Menjauh lah istilahnya. Tapi kalau bangsa jin itu bisa mati. Karena bangsa jin peradabannya mirip dengan manusia. Jadi dia bisa mati, cuman bangsa jin itu umurnya lebih panjang dari manusia. Gitu. Tapi kalau bangsa iblis nggak bisa mati. Karena bangsa iblis sudah meminta kepada Sang Pencipta dan dikabulkan. Dia tidak akan mati kecuali nanti pada hari kiamat. Kayak gitu. Jadi mereka nanti matinya di hari kiamat. Benar. Tapi kalau bangsa jin tidak, bangsa jin bisa mati. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke. Sumur umur Ki. Iya, Sumur umur yakin baru kali ini kita lihat perwujudan seperti ini ya, Man ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke, kita cabut dari sini. Kita udah malam ini, Man. Kita cabut ayo. Pamanku saya di depan. Oke, Lur. Kita cabut dari sini ya, teman-teman. Udah tidak penasaran lagi, Paman Gusto? Ya. Udah ya, udah nggak penasaran ya. Iya. Tapi yang dilihat malah justru bukan manusia, tapi ini perwujudan yang lebih langka lagi ya. Baru kali ini kita lihat perwujudan seperti itu kan? Iya. Baru kali ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Rambutnya juga segini. Iya, segitu betul. Gile. Tapi bukan sembarangan orang ya Ki ya, kayaknya ya. Bisa lihat kayak gitu ya. Kayaknya cuman kita ini, Paman Gusto. Apa aku lihat apa karena ada sampean ya? Entahlah, untuk malam ini yang jelas kita berdua melihatnya. Iya. Kita berdua melihatnya. Ya mungkin karena Sang Kuasa Iya. sudah menakdirkan supaya kita itu melihat perwujudan dari keturunan dari bangsa iblis ini, Paman Gusto. Allahu Akbar. Ternyata pemuda misterius itu Lur. Tinggi kayak kuda ya. Iya persis, tinggi besar kuda, benar-benar kuda itu. Kuda. Oke. Oke, Lur. Kayaknya kita akan segera cabut dari sini, teman-teman. Ya. Karena malam ini kita tidak menyangka kita bisa melihat perwujudan dari makhluk yang sebelumnya kita belum pernah lihat. Mungkin Paman Gusto tadi kaget. Aku juga kaget bukan main. Kita bisa melihat perwujudan seperti ini. Gile. Subhanallah. Inilah bentuk kekuasaan dari Sang Pencipta, Paman Gusto. Dan mungkin ini hanya sebagian kecil, Paman Gusto. Masih merinding ya? Iya. Iya. Itulah kuasa Sang Ilahi. Mungkin ini hanya setitik saja, Paman Gusto. Kita diberi lihat kekuasaan dari Sang Ilahi. Masih banyak yang belum kita ketahui, iya, belum kita jumpai, Paman Gusto. Allahu Akbar. Subhanallah. Lihat di belakang sampean itu. Lep kayak gitu. Ya. Allahu Akbar. Oke, Lur. Kita cabut dari sini ya, teman-teman. Kita akan segera keluar dari hutan ini. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah selalu hadir di video-video Ki Pratawali. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan rezekinya atau tambahan rezekinya makin melimpah. Saya berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.